Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ere Mardela Arbiani. Pada kesempatan kali ini di pertemuan ke-15 kita akan membahas tentang pidato. Berpidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum yang ditujukan pada halayak ramai. Biasanya pidato ini digunakan untuk memperingati hari-hari besar maupun kegiatan lainnya. Dalam berpidato ada beberapa metode. Yang pertama itu adalah metode impromptu, yaitu metode yang dilakukan secara dadakan tanpa adanya persiapan. Sedangkan yang kedua adalah metode naskah. Metode naskah ini berarti ketika kita berpidato, kita membutuhkan naskah sehingga kita sambil membaca, sambil menyampaikan isi pidato tersebut. Dan yang ketiga ada metode memoriter. Metode memoriter ini dilakukan dengan cara menghafal sebuah naskah itu. Berarti otomatis kita sudah mempunyai naskah, lalu kita hafalkan, baru kita sampaikan isi pidato tersebut. Yang keempat ada metode ekstemporan. Pada metode ini kita menyiapkan konsep pidato secara garis besarnya saja biar tidak lari apa-apa saja yang ingin kita sampaikan itu. Jadi sampai semua yang ingin kita sampaikan. Intinya adalah dia tetap memiliki konsep atau naskah, tapi di situ hanya ditulisnya secara garis besar. Nah, mungkin di sini kita akan bertanya, metode mana yang lebih baik? Kalau menurut saya, metode yang baik itu adalah metode kombinasi. Itu ada teks tapi kita hafalkan. Nah, setelah kita hafalkan, kita juga bisa sambil menulisnya secara garis besar sehingga kita tidak kaku saat berpidato. Jadi masing-masing metode itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan tentang etika berpidato. Nah, ternyata tidak sembarangan orang yang bisa berpidato. Orang yang ingin berpidato harus memiliki etika berpidato. Etika berarti sikap. Bagaimana sikap seseorang dalam menyampaikan pidato. Yang pertama itu yang harus perlu kita perhatikan adalah pakaian kita, cara berpakaian kita. Jadi kita harus mengetahui dulu siapa audiens kita. Nah, setelah kita tahu itu acara apa, misalnya memperingati tentang keagamaan, berarti kita harus memakai baju yang lebih sopan lagi daripada yang biasa. Dan pakaian kita itu harus bersih dan rapi. Yang kedua, kita harus tampil dengan bersahaja dan rendah hati. Jadi di sini kita tidak boleh berpidato dengan gaya yang sombong. Yang ketiga, kita harus menyiapkan humor yang segar. Tapi humor yang segar ini opsional ya, tergantung pidato yang ingin kita sampaikan. Kalau itu adalah pidato tentang kenegaraan, tidak mungkin kita menyisipkan humor seperti itu. Yang keempat adalah kita harus menggunakan kata-kata yang sopan, halus, dan sederhana agar si pendengar memahami isi dari pidato kita tersebut. Dan yang terakhir, kita berpidato itu harus memiliki sikap yang jujur. Jadi isi dari pidato kita itu harus jujur, bukan kebohongan. Selanjutnya kita akan masuk tentang tahap-tahap berpidato. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu menentukan topik yang ingin kita sampaikan. Yang kedua adalah menulis kerangka pidato. Dan yang ketiga, menyusun pidato dengan baik. Dan yang keempat, berlatih dengan serius. Jadi tahapan-tahapan ini yang paling penting adalah berlatih secara terus-menerus agar tidak gugup ketika berdiri menyampaikan isi pidato itu. Yang terakhir, kita akan menganalisis situasi dan pendengar.
Nah, dalam menganalisis situasi dan pendengar ini, kita harus menggunakan rumus 5W1H, yaitu siapa, di mana, kapan, apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, dalam menganalisis ini berarti kita harus memahami latar belakang kehidupan calon pendengar kita. Misalnya, sebelum kita menerima tawaran untuk berpidato, kita harus terlebih dahulu mengetahui siapa calon pendengar kita itu. Misalnya, calon pendengar kita adalah mahasiswa. Berarti di situ kita harus mencari topik yang sesuai dengan umuran mahasiswa itu biar menarik menurut mereka. Jadi kesimpulan dari materi pidato ini adalah agar kita bisa mengetahui metode apa yang akan kita gunakan ketika kita berpidato, kemudian kita harus mengetahui etika dalam berpidato, dan yang terakhir kita harus mengetahui siapa audiens kita sehingga kita mudah menentukan topik untuk berpidato itu. Baiklah, pertemuan kita cukup sampai di sini. Selanjutnya saya akan membuka sesi kuis. Silahkan didengar dan disimak baik-baik ya. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan dari pidato, ceramah, dan khutbah? Silahkan dijawab di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum.